Saudaraku, ketika seseorang sudah berusia di atas 40, bukan lagi fase untuk bersantai dan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Itu adalah fase usia untuk mempersiapkan kepulangan ke negeri akhirat yang semakin dekat. Jika seseorang pada fase umur tersebut, seseorang masih sibuk hanya selalu mengomentari kesalahan orang lain, selalu menyimpulkan dari yang tampak, kemudian menuduh berdasarkan prasangka pribadi, lalu membangun opini dari potongan cerita, kemudian mengajak orang lain ikut membenci, maka itu bukanlah sikap seorang muslim yang baik. Hanya umurnya saja yang bertambah, tapi mentalnya masih kekanak-kanakan. Hanya sebutannya saja sebagai orang yang sudah tua, tapi mentalnya pengecut dan tidak beradab. Dia selalu menganggap seolah dirinya lah sebagai standar kebenaran, seolah tidak pernah salah, selalu menganggap orang yang tidak sejalan dengannya pantas untuk dianggap selalu salah, apalagi orang yang dianggapnya masih muda di bawah usianya. Padahal mestinya semakin bertambah usia, seharusnya semakin banyak menyadari bahwa dosa pribadi jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain yang diamatinya. Mengamati memata-matai, membicarakannya di belakang, kemudian menyebarkan kasakusuk gosip, lalu merasa paling tahu tentang hidup orang lain melebihi orang tersebut, itu hanya pelampiasan hawa nafsu yang dibungkus dengan kepedulian, seolah dia orang yang berjasa mengungkap kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Beliau bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia pernah mencaci, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka diberikanlah pahala-pahalanya kepada mereka. Jika pahalanya habis sebelum selesai membayar, diambil dosa-dosa mereka lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa mencaci dan menuduh termasuk dosa besar akibat lisan. Artinya orang yang rajin beribadah bisa bangkrut karena lisannya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Sebagian orang sibuk menyebut aib manusia. Padahal jika ia menyibukkan diri dengan aibnya sendiri, itu lebih selamat baginya." Kitab Saidul Khatir, halaman 145. Beliau menegaskan bahwa kebiasaan membahas kekurangan orang lain adalah bentuk kelalaian dan upaya menutupi kesalahan diri sendiri. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan bahwa di antara tanda lemahnya iman adalah kerasnya hati terhadap saudara muslim dan mudahnya lisan merendahkan mereka. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Jilid 2, halaman 292. Beliau mengaitkan tentang kedewasaan iman seorang muslim dengan kelembutan sikap terhadap saudaranya sesama muslim. Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari hafidhahullah dalam salah satu nasihatnya pernah menegaskan bahwa orang yang suka memframing orang lain berdasarkan analisa pribadi tanpa tabayun sedang membuka pintu fitnah. Beliau mengingatkan bahwa mengoreksi harus dengan ilmu, adab, dan fakta, bukan asumsi. Syekh Abdurrahman Al-Barak hafidhahullah menjelaskan bahwa gibah tetap gibah meskipun yang dibicarakan benar dan menjadi fitnah jika yang dituduhkan tidak benar. Beliau menekankan bahwa menyebarkan cerita yang menjatuhkan kehormatan muslim tanpa kebutuhan syar'i adalah bentuk kedoliman. Fatwa Al-Barak, Jilid 3, halaman 410. Kesimpulannya tegas, kematangan usia seseorang tidak secara otomatis melahirkan kebijaksanaan. Jika lisan seseorang masih saja gemar menghakimi orang lain, membumbui cerita sesuai selera pribadinya, dan mengajak orang lain untuk ikut membenci, maka itu pertanda hati yang masih lalai dan belum tunduk pada ketaatan. Jika memang ada kesalahan, maka nasihati langsung dengan empat mata, bukan mempermalukannya di khalayak ramai. Jika memang ditemukan ada penyimpangan, luruskan dengan nasihat yang lembut, tetap dengan memperhatikan adab. Jangan hanya sibuk ngomongin di belakang. Jangan jadikan ibadah yang engkau lakukan, kemudian habis hanya untuk membayar kezoliman lisanmu. Umur sudah semakin menua dan jatah hidup semakin berkurang. Waktu yang tersisa bukan hanya untuk terus memperbesar dosa sosial kepada sesama muslim, tetapi hendaknya lebih fokus untuk bekal menuju kepulangan ke negeri akhirat yang kekal abadi. Wallahul musta'an.